Pagi, anak-anakku kelas 12 IPS, bertemu kembali kita pada pembelajaran jarak jauh ini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu mata pelajaran sejarah peminatan. Pada pagi ini kita memasuki bab yang baru, yaitu bab 4, ya, bab 4 dengan judul organisasi global dan regional. Organisasi global dan regional. Maksudnya adalah bahwa di dunia ini banyak organisasi secara global dan maupun organisasi regional, ya. Regional itu maksudnya adalah di organisasi di daerah wilayah tertentu, misalnya di kawasan Asia Tenggara, ya kan, atau di kawasan Asia Timur, Amerika Utara dan lain sebagainya. Itu organisasi regional dan juga organisasi global yang mencakup berbagai negara di dunia. Nah, tujuan pembelajaran pada materi kita ini yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan munculnya organisasi bersifat regional dan global, menganalisis pengaruh Perang Dingin terhadap munculnya organisasi yang bersifat regional dan global. Nah, karakter yang mau dikembangkan yaitu karakter peduli, karakter santun, dan karakter proaktif. Nah, sedangkan kata-kata kunci yang mau kita ingat dalam materi ini seperti misalnya non-aligned movement, KAA, Dasar-Sila Bandung, OPEC, OKI, GATT, Uni Eropa, WTO, EPEC, NAFTA, ASEAN, CAFTADR, The Treaty on European Union, dan masih banyak lagi. Tapi itulah beberapa kata kunci dalam membahas materi organisasi global dan regional. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita ini, coba perhatikan gambar di bawah ini, ya. Gambar di bawah ini coba diperhatikan, ya. Yang terakhir itu Indonesia pada tahun 2013. Gambar pertama itu apa kira-kira, gambar kedua apa, gambar ketiga apa. Kemudian setelah kamu lihat, buat dulu 3 pertanyaan, ya. 3 pertanyaan berkaitan dengan organisasi global dan regional. Maka setelah itu diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda susun, ya. Misalnya, ya kan, Anda sudah buat pertanyaannya itu 3, boleh ditanyakan sama kawannya, ya. Pertanyaannya itu apa, diselesaikan atau didiskusikan apa arti ataupun jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, baiklah, yang pertama kita masuki organisasi GNB, Gerakan Non-Blok. Gerakan non-blok atau sering dalam bahasa Inggris disebut dengan non-aligned movement, merupakan organisasi internasional, ya. Jadi ini merupakan salah satu organisasi global yang berkeinginan untuk bebas lepas dari kekuatan blok manapun. Pada waktu itu kan bahwa dunia ini terbagi 2 blok,
setelah Perang Dunia Kedua ataulah sedang memanasnya Perang Dingin. Di awal tadi sudah disinggung tentang Perang Dingin itu ya dalam tujuan pembelajaran, bahwa dunia ini dibagi atas dua blok, blok barat dan blok timur, ya, blok barat dan blok timur. Blok barat itu adalah blok negara-negara yang menganut ideologi yaitu tentang kapitalisme, ya, liberalisme, ya. Sedangkan blok timur itu adalah menganut paham atau ideologi komunisme. Nah, berkat adanya pembagian blok itu, maka organisasi ini lahir, GNB ini lahir dari kejenuhan pengkotak-kotaan, ya, kekuatan berdasarkan perbedaan ideologi yang membuat negara-negara berkembang atau yang baru merdeka sulit untuk membangun perekonomiannya. Ya, baru kita bahas itu bagaimana perlombaan, ya, atau kompetisi yang dibuat oleh Amerika Serikat dengan kawan-kawan, dengan Uni Soviet dengan kawan-kawan, ya. Mereka memperebutkan, ya, berbagai bidang ekonomi, bidang ideologi, bidang ruang angkasa, bidang militer, dan lain sebagainya. Nah, karena adanya pengkotak-kotaan itu antara blok barat dan blok timur, maka muncullah ide untuk membentuk organisasi yang tidak memihak ke blok barat dan memihak ke blok timur. Itulah gerakan non-blok. Nah, Indonesia adalah merupakan salah satu pelopor berdirinya GNB, ya, negara kita, ya. Insinyur Soekarno, presiden kita pada waktu itu, merupakan satu tokoh yang mempelopori berdirinya gerakan non-blok. Kemudian Indonesia menerapkan sistem politik luar negeri bebas dan aktif yang diperkenalkan pertama kali oleh Bung Hatta pada 2 September 1948. Nah, sebagai GNB ini didirikan sebagai perwujudan di mana kita, negara Republik Indonesia, mempunyai suatu politik luar negeri yaitu bebas aktif. Bebas artinya apa? Tidak terikat kepada salah satu kekuatan dunia. Ya, bebas artinya tidak terikat kepada salah satu kekuatan dunia. Apakah itu blok barat? Apakah itu blok timur? Ya, dan sampai sekarang pun politik luar negeri kita itu adalah politik bebas dan aktif. Kita tidak terikat dengan satu kekuatan dunia. Ya, memang sekarang polisi dunia itu adalah Amerika Serikat, tetapi biarpun dia sebagai negara superpower, ya, negara superpower, bahwa Indonesia tidak terikat dengan Amerika Serikat. Atau entah muncul nanti negara kekuatan baru seperti yang dikatakan belakang ini, bahwa akan muncul, bahwa salah satu negara kekuatan baru nanti akan muncul yaitu Tiongkok. Kita tidak akan terikat dengan hal-hal tersebut. Nah, itulah maksud daripada politik bebas dan aktif, dan GNB ini merupakan salah satu perwujudan, ya, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, aktif artinya bahwa Indonesia giat mengembangkan persahabatan, giat mengembangkan kerjasama, ya, kerjasama internasional maupun regional dengan menghormati kedaulatan negara lain. Nah,
Itu dia sebagai wujud dari politik luar negeri Indonesia dan aktif. Nah, sebelum gerakan non-blok muncul, sebenarnya sudah ada salah satu ya organisasi negara-negara Asia Afrika ya yang disebut dengan Konferensi Asia Afrika. Ya, Konferensi Asia Afrika. Ya, pada waktu itu dilaksanakan beberapa pertemuan. Yang pertama itu Konferensi Pancanegara di Colombo, ya. Pancanegara di Colombo itu untuk bagaimana bangsa-bangsa Asia Afrika mau bersatu untuk menentang segala bentuk kolonialisme dan imperialisme. Dijajakilah di situ perlu ada kerjasama antara negara-negara Asia Afrika, ya Asia Afrika, maka perlu dilaksanakan Konferensi Asia Afrika. Itu Konferensi Pancanegara pertama Desember tahun 1954, ya. Kemudian dilaksanakan Konferensi Pancanegara kedua bulan Maret 1955. Di sanalah dicetuskan bahwa Konferensi Asia Afrika akan dilaksanakan, yaitu di Indonesia, tepatnya di kota Bandung. Di sini ada tokoh-tokoh, ya, ada Ali Sastro Amijoyo. Ketika itu dia sebagai Perdana Menteri, ya, Perdana Menteri, ya, yaitu kabinet apa namanya, yaitu Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Masih ingat bukan waktu kita belajar sejarah Indonesia? Nah, ketika Ali Sastro Amijoyo sebagai Perdana Menteri, dia lah sebagai tokoh yang sebagai kepala pemerintahan mengikuti Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di kota Bandung pada tanggal 18 sampai 21 April 1955. Ya, yang 55. Apa hubungannya dengan GNB? Karena memang Konferensi Asia Afrika itu adalah merupakan atau yang menjadi cikal bakal lahirnya gerakan non-blok. Nah, hasil Konferensi Asia Afrika itulah yang disebut dengan Dasar-Sila Bandung. Dasar-Sila Bandung. 10 Dasar Bandung. Atau sering disebut dengan Bandung Spirit, ya, semangat Bandung. Nah, isi Dasar-Sila Bandung inilah, ya, yang terus diperjuangkan, ya, yang mau dilaksanakan di dunia internasional melalui perjuangan Konferensi Asia Afrika. Dan itulah nanti yang terus diperjuangkan dalam gerakan non-blok, ya, menghormati hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta azas-azas yang termuat di dalam piagam PBB, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa, mengakui persamaan semua suku dan bangsa, tidak melakukan intervensi persoalan dalam negeri negara lain, menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun secara kolektif yang sesuai dengan piagam PBB, tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain. Dan seterusnya ada sampai 10. Dan inilah yang disebut dengan Dasar-Sila Bandung. Bandung Spirit, semangat Bandung, ya. Inilah nanti yang dimasukkan dalam gerakan non-blok. Nah, konferensi tingkat pertama yang pertama lahirnya gerakan non-blok itu adalah pada tanggal 1 sampai dengan 6 September 1961. Diadakan konferensi tingkat KTT di Beograd, Yugoslavia, yang akhirnya mengeluarkan keputusan bersama untuk membentuk suatu gerakan yang bernama
gerakan non-blok. Apa yang menjadi syarat menjadi negara anggota, ya? Syarat menjadi anggota GNB, ya, menganut politik bebas dan hidup berdampingan secara damai, ya. Kemudian mendukung gerakan-gerakan kemerdekaan nasional, ya, negara-negara yang masih terjajah, ya, bahwa GNB mendukung kemerdekaan negara tersebut. Dan selanjutnya tidak menjadi salah satu anggota Pakta Militer Amerika Serikat ataupun Uni Soviet, kan? Kita ketahui bersama waktu kita mempelajari Perang Dingin bahwa ada fakta-fakta pertahanan militer yang dimiliki oleh kedua negara adikuasa seperti NATO, SEATO, ya, kemudian METO, ANJUS, Fakta Warsawa, dan itu adalah merupakan fakta militer yang dimiliki oleh kedua negara adikuasa. Nah, kalau mau menjadi anggota GNB tidak diperkenankan atau tidak boleh menjadi anggota salah satu fakta militer, tidak boleh menjadi anggota salah satu blok. Nah, kalau dia masuk menjadi anggota fakta militer itu berarti dia sudah masuk anggota blok, apakah itu blok barat ataupun blok timur. Nah, di sini ada tokoh-tokoh pendiri gerakan non-blok, ya, mulai dari paling kiri yaitu Jawaharlal Nehru, ya, dari India. Kemudian itu Kwame Nkrumah dari Ghana. Kemudian Gamal Abdul Nasser dari Mesir. Dan keempat itu adalah Presiden Republik Indonesia, presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno. Dan yang terakhir adalah Joseph Broz Tito, yaitu pemimpin dari Yugoslavia. Kelima tokoh inilah sebagai pendiri gerakan non-blok. Apa yang menjadi tujuan didirikannya GNB? Ini ada 7. Meredakan ketegangan dunia sebagai akibat persaingan dan permusuhan dua blok adidaya, ya itu kan. Dia tidak ke kiri, tidak ke kanan, ya. Meredakan ketegangan itu. Mengusahakan terciptanya suasana dunia yang aman dan damai. Mengusahakan terwujudnya hubungan antar bangsa secara demokratis. Menentang kolonialisme, politik apartheid dan rasialisme. Memperjuangkan kebebasan dalam bidang ekonomi dan kerjasama atas dasar persamaan derajat. Meningkatkan solidaritas di antara negara-negara anggota gerakan non-blok, menggalang kerjasama antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju menuju terciptanya tata ekonomi dunia baru. Inilah tujuan didirikannya gerakan non-blok. Nah, sekarang mari kita lihat apa peranan Indonesia itu dalam GNB. Ya. Apa peranan Indonesia itu dalam GNB? Indonesia pernah sebagai pemimpin GNB, ya, ketua GNB pada tahun 1992 sampai 1995 yang langsung dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia pada waktu itu adalah Soeharto, ya, dan juga menjadi tuan rumah KTT GNB ke-10, ya, ketua KTT dan juga tuan rumah KTT GNB ke-10 yang berlangsung tanggal 1 sampai 7 September 1992 di Jakarta dan Bogor. Nah, itu dia. Jadi, apa peran Indonesia? Pernah sebagai ketua GNB dan juga sebagai tuan rumah KTT GNB yang ke-10 tahun 1992. Nah, pada waktu itu hasilnya apa? Yang disebut dengan Jakarta Mistake. Jakarta Mistake. Indonesia berhasil memfokuskan kerjasama pada pembangunan ekonomi dengan menghidupkan kembali dialog Selatan-Selatan yang diyakini membuat posisi tawar-menawar berkembang terhadap negara-negara utara atau negara maju.
ya. Selatan waktu itu kan ada dua disebut dengan kelompok negara-negara selatan-selatan, negara utara. Negara utara itu adalah negara maju, sedangkan negara selatan itulah negara yang baru merdeka. Nah, Indonesia mengambil peran pada masa itu, yaitu menghidupkan, ya, memprakarsai supaya ada dialog selatan-selatan dengan dialog dengan utara. Nah, itu dia. Kemudian Indonesia turut andil dalam menyelesaikan berbagai konflik regional. Apa kira-kira ya? Masalah Kamboja, ya, tahun 90-an. Terjadinya masalah Kamboja, Indonesia memprakarsai sebagai usaha untuk, ya, menyelesaikan masalah Kamboja itu dan disebut dengan Jakarta Informal Meeting, ya, JIM. Nah, kemudian gerakan separatis Moro di Filipina dan sengketa di Laut Cina Selatan, dan mungkin masih banyak lagi, ya, dan masih banyak lagi, ya. Oke, baik. Itu merupakan peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Itulah anak-anakku sekalian tentang, ya, gerakan non-blok, yaitu bagaimana lahirnya, latar belakang lahirnya, kemudian tujuannya, dan terakhir adalah bagaimana peran Indonesia dalam keanggotaan di PBB. Oke, baik, kita masuk yang kedua, ASEAN. Mungkin anakku sekalian sudah sering, ya, tidak menjadi istilah asing lagi mungkin bagi Anda, karena kita sering mendengarkannya, ya, dan sampai sekarang organisasi ini masih ada, ya. ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, atau disebut dengan Kerjasama Negara-Negara Asia Tenggara. Baik, sekarang bahwa ASEAN itu muncul, ya, muncul atau berdiri melalui suatu deklarasi, yaitu disebut dengan Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967, ya, 67. Nah, di sini ada lambang ASEAN, ada negara-negara ASEAN, boleh kita lihat Myanmar, Thailand, Kamboja, ya, Singapura, Indonesia, Malaysia, Laos, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam. Nah, ada berapa itu? Ada berapa negara? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 negara anggota ASEAN. Ya, 10 negara. Inilah negara-negara anggota ASEAN. Nah, sedangkan yang di samping ini adalah merupakan tokoh-tokoh yang mendeklarasikan deklarasi Bangkok sebagai tanda berdirinya kerjasama atau perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Kita lihat dari kiri ke kanan, itu yang pertama paling kiri adalah Narciso Ramos dari Filipina, kemudian Adam Malik dari Indonesia, dia sebagai, ya, Perdana Menteri Menteri Luar Negeri pada waktu itu. Kemudian Tanat Koman dari Muang Thai atau Thailand sekarang. Kemudian ada Tun Abdul Razak dari Malaysia dan Raja Ratnan dari Singapura. Inilah tokoh-tokoh pendiri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, sekarang apa yang menjadi tujuan ASEAN? Ya, tujuan ASEAN mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial budaya, ya, di kawasan Asia Tenggara, mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap
keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antar negara-negara di kawasan, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip piagam PBB. Nah, prinsip-prinsip ASEAN, apa itu prinsip-prinsip ASEAN? Yaitu menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional negara-negara anggota. Ya, jadi setiap negara anggota yaitu menghormati kemerdekaannya, kedaulatan, ya, kesetaraannya, integritas wilayahnya dan identitas nasionalnya. Ya, Indonesia mengakui itu semua bagi negara-negara anggota ASEAN lainnya, dan juga negara-negara ASEAN lainnya juga melakukan hal yang sama. Berkomitmen dan bertanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan. Nah, bertanggung jawab ya secara bersama-sama. Menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, dan tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional. Tidak boleh melakukan agresi, tidak boleh melakukan ancaman terhadap negara lain dengan kekuatan apapun, ya. Nah, yang bertentangan dengan hukum internasional. Menyelesaikan sengketa secara damai. Kalau ada masalah di antara negara-negara Asia Tenggara tentang batas lautnya, ya, tentang masalah-masalah lain yang berhubungan dengan kedamaian di Asia Tenggara, harus diselesaikan dengan damai. Tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota-anggota ASEAN. Ya, setiap negara anggota ASEAN tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN. Indonesia tidak mencampuri urusan negara-negara Singapura, Malaysia, Filipina, Kamboja, dan seterusnya. Dan juga negara lain itu, negara anggota ASEAN lainnya tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta pemajuan keadilan sosial. Inilah yang menjadi prinsip-prinsip daripada ASEAN itu sendiri. Nah, sekarang kita lihatlah struktur organisasi ASEAN. Ya, struktur organisasi ASEAN. Ada yang disebut dengan Konferensi Tingkat Tinggi KTT. Ada disebut dengan Dewan Koordinasi ASEAN, ASEAN Coordinating Council. Dewan Komunitas ASEAN, ASEAN Community Council. Pertemuan badan-badan sektoral tingkat menteri, ASEAN Sectoral Ministerial Bodies. Dan pertemuan tingkat pejabat tinggi ASEAN. Ya, atau disebut dengan ASEAN Senior Official Meeting. Nah, sekarang bagaimana eksistensi ASEAN itu? Ya, eksistensinya, ya, bahwa kerjasama eksternal dan fungsional, kerjasama politik dan keamanan, kerjasama ekonomi, ya, kerjasama ekonomi. Nah, terus selanjutnya sebagai wujud dari kerjasama ASEAN terus mengembangkan hubungan kerjasama dengan mitra, ya, mitra dialog, yaitu dengan Australia, Kanada, Tiongkok, Uni Eropa, India, Jepang, Korsel, Selandia Baru, Rusia, dan Amerika Serikat. Inilah tadi itu kerjasama itu, kerjasama internal dan luar ASEAN ini, ya, di luar. Kemudian kerjasama fungsional dalam ASEAN mencakup bidang-bidang kebudayaan, penerangan, pendidikan, lingkungan hidup, dan seterusnya. Kemudian Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, ya, konvensi. Negara-negara ASEAN sepakat untuk memberantas terorisme di kawasan Asia Tenggara. Pertemuan para menteri pertahanan anggota ASEAN yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Ya, maka itu ada
bahwa kawasan Asia Tenggara itu bebas dari persenjataan nuklir, bebas dari uji coba nuklir. Nah, itulah sepakat negara-negara atau katakanlah Menteri Pertahanan ASEAN sepakat untuk menyatakan bahwa kawasan ya Asia Tenggara itu bebas dari segala bentuk percobaan-cobaan senjata nuklir. Nah, kemudian penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan. Ya, masih sekarang juga Tiongkok mau mencoba lagi, mau menyatakan bahwa wilayah seluruh atau sebagian dari wilayah Laut Cina Selatan itu yang sudah dimiliki, sudah sah dimiliki oleh negara lain, mau mereka ambil kembali. Nah, ini harus dengan melakukan penyelesaian dengan jalan damai. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyeludupan, perdagangan senjata ringan, perdagangan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Nah, jadi negara-negara Asia Tenggara selalu bekerja sama, ya, bekerja sama untuk memberantas segala hal-hal yang menyebabkan atau terjadinya ketidaknyamanan ataupun melanggar aturan-aturan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian melalui AFTA diberlakukan tarif efektif bersama antara 5-10% atas dasar produk per produk, baik produk ekspor maupun impor. Perdagangan bebas dengan mitra bicara yang disebut dengan Free Trade Agreement (EFTA). Ya, inilah kira-kira sebagai kerjasama, ya, eksistensi ASEAN itu, ya, kerjasama eksternal dan fungsional, kerjasama politik dan keamanan, dan kerjasama ekonomi. Itulah yang kita jelaskan barusan, ya. Itulah yang dijelaskan itu sebagai contoh bagaimana eksistensi ASEAN itu di kawasan Asia Tenggara dan juga di dunia internasional. Baik anak-anakku sekalian, sampai disitulah dulu, ya. Ada dua organisasi yang baru kita bahas, yaitu organisasi Gerakan Non-Blok dan organisasi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Sampai di sini dulu, nanti minggu depan akan kita lanjutkan, ya. Bab ini merupakan bab terakhir materi pelajaran kita untuk semester ganjil ini, ya. Sebelum kita ujian nanti kira-kira beberapa minggu lagi, maka tetaplah semangat, tetap persiapkan dirimu, ya, untuk menghadapi ujian semester. Mungkin nilainya pada UTS itu masih rendah, silahkan, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya, ya, supaya nanti nilainya bagus di nilai rapor semester. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah dulu untuk pertemuan kita pada pagi ini. Tetaplah jaga kesehatan, tetap pakai masker kalau keluar rumah, kemudian jaga jarak, jaga kesehatan, ya, istirahat yang cukup, dan jangan lupa tetaplah berdoa, ya, supaya kiranya COVID-19 ini cepat berakhir, ya, supaya kita bisa bertemu seperti biasa di dalam kelas, dalam proses belajar mengajar. Demikianlah anak-anakku sekalian, tetaplah semangat. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.